Menurut Mokhtar Masud dan Colin, perbandingan sistem politik adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang sistem, struktur, dan juga kultur politik. Termasuk di dalamnya itu ada struktur yang melingkupi kalangan elit politik, juga kelompok kepentingan ataupun interest group. Studi perbandingan politik ataupun yang dikenal sebagai comparative politics juga mempelajari kegiatan politik dalam cakupan yang lebih luas, termasuk mengenai pemerintahan dan berbagai lembaganya. Juga aneka organisasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintahan, antara lain yaitu suku-suku bangsa, masyarakat, asosiasi, dan juga berbagai perserikatan. Pendekatan utama dalam perbandingan politik. Pendekatan tradisional. Dalam mempelajari sistem politik suatu negara, maka harus memperhatikan struktur politiknya, lembaga politiknya, organ politiknya, dan juga institusi politiknya. Dalam konteks tersebut, yang harus dilihat pula antara lain tugas, fungsi, dan kewenangan dari lembaga, organ, atau institusi politik tersebut. Apakah sudah bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku atau belum? Dalam membandingkan sistem politik antara satu negara dengan negara lainnya, maka yang harus diperhatikan adalah struktur politiknya, fungsi politiknya, dan input maupun outputnya. Pendekatan behavioral. Dalam mempelajari sistem politik suatu negara, maka harus memperhatikan manusia, aktor, orang, elit pejabat yang mengisi, mengelola, dan mewakili organisasi tersebut. Manusia, pejabat, elit politik yang mewakili organisasi tersebut, struktur politik, mewakili nilai, atau kepentingan kebutuhan dan keinginan yang bisa mempengaruhi bekerjanya organ atau struktur politik tersebut. Dalam membandingkan sistem politik antara satu negara dengan negara lainnya, maka yang harus diperhatikan adalah perilaku, sikap, tindakan, orientasi para pejabat, elit yang mengisi organisasi atau yang mengisi struktur politik atau aktor politik. Selanjutnya, pendekatan post-behavioral. Dalam mempelajari sistem politik suatu negara, maka harus memperhatikan struktur, organ, lembaga politik, dan aktor, manusia, pejabat, atau elit politik. Struktur politik yang di dalamnya terdapat sistem, prosedur, dan mekanisme politik akan mempengaruhi aktor politik atau elit politik. Demikian pula sebaliknya. Aktor politik atau elit politik akan menentukan bagaimana prosedur, sistem, dan mekanisme dibuat, dilaksanakan, dan juga dievaluasi. Dalam membandingkan sistem politik antara satu negara dengan negara lainnya, maka yang harus diperhatikan adalah struktur politik dan aktor politik. Pendekatan post-behavioral menjembatani antara tradisional dan behavioral, yaitu antara struktur sistem politik dengan aktor politik atau orang. Bahwasanya aktor politik dapat mempengaruhi struktur politik dan juga sebaliknya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan yang alternatif. Di sini pendekatan alternatif yaitu ada teori dependensi atau yang dinamakan teori ketergantungan. Nah, menurut Theodonie dos Santos, dependensi atau ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi dari negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Ya, di sini aspek penting dalam kajian sosiologi adanya pola ketergantungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya dalam kehidupan berbangsa di dunia. Selanjutnya, jika dipandang melalui frame ide politik alternatif, merupakan suatu tatanan konsep yang digunakan oleh para ilmuwan politik dalam menganalisis kemajuan dan pembangunan serta perbandingan negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang seperti Asia, Afrika, dan termasuk Amerika Latin. Dependensi dalam artian cukup sempit dapat dikatakan sebagai ketergantungan negara dunia ketiga atau negara berkembang, baik secara ekonomi maupun yang lain, terhadap negara yang mereka anut. Negara-negara tersebut secara langsung bergantung kepada negara yang lebih maju dalam konteks ekonomi supaya guna membangun perekonomian mereka yang dirasa terbelakang atau belum cukup mandiri.